di sini kami dari kelompok akan menjelaskan tentang hal penting apa yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi, tapi juga tentang cara berpikir, lingkungan, dan akses terhadap kesempatan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana teori U dari Otto Scharmer bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan melalui kisah nyata dari podcast inspiratif ini. Dalam video, cara keluar dari kemiskinan dan dapat miliaran, para pembicara berbagi pengalaman pribadi mereka dalam mengatasi kemiskinan, menekankan pentingnya mindset, kebiasaan keuangan, dan jaringan. Mereka merefleksikan latar belakang mereka yang sulit menyoroti bagaimana kurangnya sumber daya dan literasi keuangan dapat menjebak individu dalam siklus kemiskinan. Melalui anekdot, mereka menggambarkan pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga dan beban psikologis yang terkait dengan kesulitan keuangan. Para pembicara menekankan perlunya mindset yang berorientasi pada kekayaan, menyarankan bahwa pertumbuhan pribadi dan paparan terhadap perspektif keuangan yang beragam dapat memfasilitasi peluang ekonomi yang lebih besar. Mereka mendorong pemirsa untuk memprioritaskan tabungan dan investasi yang cerdas sambil mempertahankan fondasi yang kuat untuk menghindari kembali ke kebiasaan keuangan sebelumnya. Pada akhirnya, diskusi berkisar pada langkah-langkah yang dapat diambil, tanggung jawab pribadi, dan peran penting komunitas dan pendidikan dalam mengubah nasib keuangan seseorang. Pembahasan yang dibahas dalam podcast tentang cara keluar dari kemiskinan dan dapat miliaran. Yang pertama adalah di bagian ini, para pembicara membahas perjalanan keluar dari kemiskinan, menyoroti pengalaman pribadi dan dinamika sosial kelas ekonomi. Mereka merefleksikan perjuangan tumbuh dewasa di latar belakang yang kurang beruntung, menekankan bagaimana faktor-faktor seperti keterampilan komunikasi dan akses ke sumber daya keuangan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Salah satu pembicara berbagi latar belakangnya sebagai anak tunggal dari orang tua tunggal dan tantangan yang dihadapi selama sekolah, memberikan wawasan tentang bagaimana menavigasi tekanan keuangan yang terkait dengan pendidikan. Percakapan beralih ke konsep kekayaan, mencatat bahwa definisi bervariasi dan bahwa persepsi seseorang tentang kemiskinan dapat sangat berbeda dari kemiskinan absolut di wilayah lain. Pembicara menggambarkan perjalanan pendidikan mereka sendiri, merinci bagaimana mereka berhasil bersekolah di sekolah yang bereputasi baik meskipun ada keterbatasan keuangan, menunjukkan pentingnya kesempatan dan dukungan dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Pembahasan yang kedua, di bagian ini pembicara merefleksikan pengalaman mereka tumbuh dewasa di lingkungan yang menantang secara finansial, menyoroti bagaimana perjuangan keluarga mereka dengan utang mempengaruhi masa kecil dan pengalaman pendidikan mereka. Pembicara menekankan beban psikologis yang ditimbulkan oleh hal ini, mencatat momen-momen rasa malu dan kesadaran akan perbedaan keuangan mereka dibandingkan dengan teman-teman sebaya. Mereka mempertimbangkan penyebab kemiskinan yang lebih luas, membahas potensi kesalahan orang tua dan masalah sistemik, sambil mengungkapkan keinginan untuk fokus pada perubahan yang dapat dilakukan daripada menyalahkan. Yang ketiga, pembicara membahas perbedaan fundamental dalam mindset dan kebiasaan keuangan yang membentuk kehidupan individu, menekankan bahwa latar belakang dan lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk sifat-sifat ini. Ia berbagi pengalaman pribadinya tumbuh dewasa di lingkungan yang kurang beruntung dan mengakui bahwa tanpa paparan literasi keuangan, ia bisa saja dengan mudah mempertahankan siklus kemiskinan.
Pembicara menekankan bahwa untuk memutus siklus ini dan mencapai kekayaan, perubahan mindset yang sadar diperlukan karena keuntungan finansial yang tiba-tiba tidak menjamin kemakmuran jangka panjang jika tidak didukung oleh pemahaman keuangan yang solid dan mindset yang tepat. Keempat, mereka membahas perjuangan mengatasi keyakinan yang mengakar terkait status keuangan dan tantangan membangun mindset yang baru yang selaras dengan kesuksesan di lingkungan yang beragam secara sosial ekonomi. Pada akhirnya, pembicara menyoroti bahwa meskipun kesenjangan latar belakang mungkin tetap ada, pertumbuhan pribadi dan percaya diri dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Yang kelima, pembicara menekankan pentingnya mengembangkan mindset dan kebiasaan yang berorientasi pada kekayaan sebelum mengharapkan pertumbuhan keuangan yang signifikan. Mereka mendorong pemirsa untuk mengevaluasi apa yang mereka pelajari dan menerapkannya dalam kehidupan mereka, sambil juga menekankan pengaruh lingkungan pribadi terhadap kesuksesan seseorang. Bagian ini diakhiri dengan saran tentang bagaimana membangun jaringan melalui keterlibatan komunitas dan potensi keuntungan dari menghubungkan diri dengan orang lain dalam usaha membangun kekayaan. Yang keenam, pembicara menekankan pentingnya mindset dan jaringan dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai kekayaan. Mereka membahas kebutuhan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai diri dan bagaimana membentuk koneksi dalam komunitas dapat membawa pada kemitraan yang bermanfaat. Pembicara juga menyoroti tantangan mengubah jalur hidup seseorang, menyarankan bahwa tanpa kemauan kuat untuk meningkatkan dan mindset yang tepat, kemajuan terbatas. Yang ketujuh, pembicara berpendapat bahwa akumulasi kekayaan tidak hanya tentang kemampuan menghasilkan pendapatan, tapi juga tentang kebiasaan menabung dan strategi investasi. Menyarankan bahwa banyak orang mungkin kesulitan mencapai 1 miliar jika mereka memulai dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Mereka menyoroti peran menabung yang konsisten dan potensi side hustle dalam membangun kekayaan dari waktu ke waktu, sambil mengakui bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama atau kemungkinan mencapai kesuksesan keuangan yang serupa, menunjukkan bahwa latar belakang individu memainkan peran penting dalam hasil keuangan. Yang kedelapan, pembicara membahas tantangan individu yang berusaha keluar dari kemiskinan, menyoroti kesenjangan besar dalam mindset dan pengetahuan antara lingkaran sosioekonomi yang berbeda. Mereka merefleksikan pengalaman pribadi, bertemu dengan teman masa kecil yang sekarang berbisnis, menekankan bagaimana persepsi kesuksesan keuangan sangat bervariasi berdasarkan lingkungan seseorang. Pembicara menekankan pentingnya jaringan dan paparan terhadap mindset yang beragam untuk membebaskan diri dari keyakinan yang membatasi tantangan potensi pendapatan. Yang kesembilan, pembicara menekankan pentingnya memiliki fondasi keuangan yang solid untuk menghindari jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Ia membahas risiko mempertaruhkan semua sumber daya pada pengembalian cepat, seperti investasi atau skema yang tidak pasti, dan menyoroti nilai membangun basis keuangan yang stabil termasuk pendapatan tetap dan dana darurat. Pembicara berbagi wawasan tentang perilaku khas mereka yang berbeda dalam kurun pendapatan rendah, menunjukkan kecenderungan menuju keputusan keuangan yang beresiko tanpa memahami pengetahuan yang diperlukan tentang pengolahan keuangan. Yang ke-10, pembicara merefleksikan pengalaman mereka dengan dinamika keluarga dan kesulitan keuangan, menyoroti cerita pribadi di mana kepercayaan menyebabkan kerugian keuangan. Pembicara juga menekankan pentingnya kemauan dalam mengubah kebiasaan keuangan dan pengorbanan
harus dilakukan orang sebelum mereka dapat membangun kekayaan. Ke-11, pembicara merefleksikan aspek dasar membangun kehidupan yang sejahtera setelah menikah, menekankan pentingnya menabung. Pembicara mengilustrasikan keyakinannya dengan analogi dari alam, menekankan bahwa kesuksesan datang dalam siklus dan membutuhkan pemeliharaan potensi seseorang dari waktu ke waktu. Penjelasan singkat tentang teori U. Teori U adalah sebuah pendekatan perubahan yang dikembangkan oleh Otto Scharmer yang menekankan pentingnya transformasi diri dan sistem melalui kesadaran yang lebih dalam. Teori U menggambarkan perjalanan perubahan berbentuk seperti huruf U yang terdiri dari 5 tahap utama. Tahap pertama adalah co-initiating, yaitu membuka hati dan menyadari bahwa ada masalah yang perlu diubah bersama. Dalam podcast, para pembicara memulai dengan menceritakan pengalaman pribadi. Mereka tumbuh di keluarga miskin, menghadapi utang, dan perjuangan membayar sekolah. Contohnya, nenek menggadaikan barang untuk biaya sekolah anak tunggal dari orang tua tunggal. Mereka mulai menyadari pentingnya keterampilan komunikasi dan bahwa kemiskinan bukan hanya takdir, tapi sesuatu yang bisa diubah. Kita masuk dalam tahap yang kedua, yaitu co-sensing. Pada tahap co-sensing, seseorang mulai merasakan realita yang lebih dalam, tidak hanya dari dirinya, tapi juga lingkungan sekitar. Para pembicara menyadari bagaimana pola pikir dan kebiasaan keuangan di keluarga miskin memperkuat siklus kemiskinan. Contoh, mereka membandingkan diri dengan teman yang lebih kaya, merasa malu tapi akhirnya sadar bahwa mindset dan kebiasaan finansial itu bisa dipelajari. Mereka juga mulai melihat bahwa sistem sosial bukan hanya orang tua yang turut mempengaruhi kemiskinan. Kita masuk dalam tahap 3, presensing. Presensing adalah titik terdalam dalam teori U saat seseorang mulai terhubung dengan jati dirinya dan potensi masa depan. Contoh, pembicara mulai mengubah cara pandang dari menyalahkan keadaan ke memfokuskan diri pada perubahan diri. Mereka membangun mindset baru tentang uang, percaya diri, dan memutus pola lama. Mereka sadar kekayaan sejati datang dari mindset dan tindakan sadar. Kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu tahap co-creating. Di tahap ini, mereka mulai mewujudkan perubahan nyata melalui aksi dan kolaborasi. Mereka mulai menabung, berinvestasi, menciptakan side hustle, dan menghindari gaya hidup konsumtif. Mereka juga aktif membentuk komunitas yang positif dan saling mendukung, menciptakan sistem baru yang mendorong pertumbuhan. Kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu co-evolving. Tahap terakhir ini adalah co-evolving, yaitu saat transformasi individu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Mereka membangun ketahanan finansial, tidak mudah tergoda investasi berisiko, dan menjaga hubungan yang sehat. Kesuksesan bukan soal menghasilkan uang cepat, tapi soal ketahanan dan pertumbuhan jangka panjang. Kesimpulan dari video ini, perjalanan keluar dari kemiskinan adalah proses yang mendalam. Dengan teori U, kita belajar bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran diri, perubahan mindset, membangun kebiasaan baru, dan berani bermimpi besar.